Oke, Taras ke-30. Islamu dinul fitrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu dinul fitrah. Intasyaral Islamu. Apa itu terjemahannya? Intasyaral Islamu. Islam tersebar. Kama sebagaimana rawat tarihu sejarah meriwayatkan. Rawa meriwayatkan tarikh sejarah. Bisur'atin dengan kecepatan ajibatin yang mengagumkan. Wadakholan nasu dan orang masuk bidinil islami ke dalam agama Islam afwajan secara berbondong-bondong. Wala yazalu dan masih yantashiru tersebar bil ardi di muka bumi ala mariz ala sepan ala hari lintasan zaman waktu panjang lintasan waktu panjang zaman deh. Fama jadi apakah sirru rahasia zalika hal itu. Jadi bahasa iklannya rahasianya apa toh? Sirru rahasia zalika hal itu adalah annal islama bahwa agama Islam itu dinul fitrati agama sesuai dengan fitrah manusia. Kama sebagaimana doharo tampak Mayali berikut ini. Mayali apa Ustadz? Berikut ini. Fi-nya di dalam. Ma apa-apa yang. Yali berikut. Sebagaimana tampak pada hal-hal berikut ini. Gitu. 1. Al-insanu fitratihi. Manusia itu dengan fitrahnya mayalun. Cenderung. Ilat tauhidi kepada tauhid. Ini karakter dasar manusia. Logika dasar manusia juga mengatakan bertuhan itu satu saja. Yang paling masuk akal adalah monoteisme. Ini fitrahnya manusia. Wal Islamu dan Islam yad'u mengajak ila tauhidillah kepada akan Allah. Siapa yang bisa menerjemahkan tauhidullah itu artinya apa? Arti mengesahkan Allah itu adalah meyakini bahwa Allah itu esa. Maknanya itu. Mengesahkan Allah, kalau kita bilang mengesahkan kan ada awalan mengakhiran kan, oke? Awalan akhiran. Berarti kalau esa kita ganti dengan satu, sama kan? Esa kan artinya satu. Bila esa kita ganti dengan satu, artinya apa bunyinya? Trinitas juga menganggap mengesahkan Tuhan. Artinya membuat 3 oknum jadi satu. Mengesahkan. Kalau kita yang dimaksud mengesahkan adalah artinya mengesahkan apa? Maksudnya sama enggak kira-kira menyatukan Allah, mengesahkan Allah itu dengan menyatukan Tuhan jadi satu? Apa penjelasannya? Kalau tetap satu. Mengesahkan Allah artinya yang dimaksud mengesahkan Allah dalam agama kita adalah menisbatkan keesaan kepada Allah, bukan membuat Allah jadi satu. Tadinya kan banyak berarti kalau gitu. Nah, itu penjelasannya. Makna mengesahkan tuh menisbatkan keesaan kepada Allah, bukan menjadikan Allah satu, bukan. Kalau menisbatkan itu apa tuh artinya, Ustadz? Melekatkan keesaan kepada Allah. Wayanha dan Allah melarang anisyirki bihi menduakan Allah, menyekutukan Allah. Menyekutukan itu artinya menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Nomor 2, al-insanu bi fitratihi, manusia dengan fitrahnya yuhibbul kasba, cintai, menyukai al-kasab, usaha, wal milkiyata dan kepemilikan. Kasab maksudnya mencari penghidupan ya. Faja'al Islamu
Islam datanglah Islam, yubihu membolehkan al-kasba mencari penghidupan, wal milkiyata dan kepemilikan. Bisyarti, tapi dengan syarat an yakuna dzalika, bahwa kepemilikan dan mencari penghidupan itu halalan, harus yang halal, thayyiban dan thayyib. Halal dan thayyib. Antum bisa bedakan apa halal apa thayyib? Halal itu menyangkut aspek hukum. Halal menyangkut aspek hukum. Hukumnya halal. Baik bendanya maupun cara memperolehnya harus halal. Thayyib itu berhubungan dengan kesehatan. Sekali lagi, misalnya nih, kalau dari sisi makanan ya, bubur kacang hijau halal apa thayyib? halal. Kacang hijau itu halal. Yang halal tapi tidak thayyib Ada. misalnya bubur kacang hijau dari tadi deh. Ini saya dengar dari dokter. Bubur kacang walaupun halal tidak akan jadi thayyib kalau selalu dipanasin. Jadi habis apanya? Gizinya habis. Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu, infakkanlah, belanjakanlah, berdermalah, min thayyibati ma kasabtum, dari hal-hal baik yang kamu upayakan, gitu ya. Wa mimma akhrajna lakum, wa mimma dan dari apa-apa yang akhrajna kami keluarkan, lakum bagimu, minal ardi dari perutmu. Ayat ini sebenarnya menunjukkan pada kita hanya ada 2 zakat. Satu zakat apa? Zakat profesi. Mal ini. Yang kedua, mimma akhrajna lakum minal ardi, zakat apa? Hasil bumi. Pertanian berarti ya. Nomor 3, fitrah manusia. Ar-rajulu, seorang laki-laki menyukai al-mar'ata, seorang wanita. Ini udah fitrahnya. Maka kalau ada perempuan suka sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki, ini menyalahi fitrah. Orang bisa bilang menyalahi kodrat. Pada al-Islam, lalu Islam da'a, mengajak ila zawaj, untuk menikah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Allah khalaqa lakum, bagi kalian, min anfusikum, maksudnya dari bangsamu sendiri, bukan dari jenis. Nah, kalau dari jenis nanti sama-sama laki-laki sama perempuan ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqa, Allah menciptakan, lakum bagi kalian, min anfusikum, dari bangsa kalian, maksudnya dari manusia nih, azwajan, pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram, ilaiha, kepada pasangan kalian. Sudah menjadi kodrat kita merasa tentram terhadap pasangan kita, dan itu mungkin sudah menjadi kodrat pula kalau tidak ada pasangan kita tidak merasa tenang. Waja'ala bainakum, dan Allah menjadikan. Tuh lihat, ibu bapak antara menciptakan sama menjadikan. Itu yang pertama kholaqo kan, yang kedua ja'ala, menjadikan. Tahu kan bedanya? Kholaqo itu titik tekanan pada proses penciptaan. Kalau ja'ala tekanannya pada pemberian fungsi. Allah memberi fungsi pada pernikahan jenis mawaddah, memberikan fungsi pernikahan. Menjadikan di antara mawaddah cinta, rahmah dan rahmah. Siapa yang bisa membedakan mawaddah dengan rahmah? Mawaddah ada nafsunya, makanya yang dipilih sebagai istri adalah yang cantik, yang masih muda. Lalu rahmah apa? Jadi cinta yang pasangan untuk saling melindungi,
Kalau mawaddah itu cinta yang berbalut asmara, sedangkan rahmah cinta yang mendorong pelakunya untuk saling melindungi. Ini saling melengkapi setahu saya. Kalau ada rahmah nggak ada mawaddah, nggak muncul keturunan. Tapi kalau ada mawaddah tanpa rahmah, itu yang terjadi pada artis-artis. Nikahnya cuma setahun 2 tahun, cerai. Nah, kalau ada mawaddah, kalau ada rahmah, itu dia seperti Pak Haji Ali. Masya Allah. Oke. 4. Al-insan, manusia, bifitratihi, dengan fitrahnya itu, yakrah, nggak suka, benci, amalan, ayastati'uhu, yang tidak bisa dia lakoni, mampu dia kerjakan. Semua orang sepakat ini. Dengan fitrahnya kita nggak mau kalau dikasih pekerjaan yang kita tidak sanggup melakukannya. Al-Islam memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang di bawah kontrol kita, di bawah kemampuan kita. Artinya bisa kita lakukan baik. Contoh, kalau Allah Ta'ala berfirman, la yukallifu, Allah tidak membebani. Nafsan, dalam Al-Quran kalau ada nafsu itu boleh diterjemahkan 1 dengan jiwa, 2 dengan seseorang. Boleh terjemahkan seseorang. Jadi Allah tidak akan membebani seseorang illa kecuali wus'aha, sesuai dengan kemampuan. Karena itu waqad abahal Islamu, Islam telah membolehkan al-iftara, tidak puasa, fi Ramadhan, pada bulan Ramadan. Yang tidak wajib berpuasa pada bulan Ramadan, 1 orang sakit, 2 orang pergian, 3 anak kecil, 4 orang gelo. Kalau ada yang tidak puasa pada bulan Ramadan, ini pilihan salah satu. Bisa jadi dia masih anak, bisa jadi dia sedang ujian, bisa jadi dia sedang sakit, tapi sangat mungkin dia sedang gelo. Disyurutin, dengan syarat-syarat muayyanatin tertentu. Sama sebagaimana abaha, Islam membolehkan at-tayammum, tayamum orang yang lam yajid, tidak mendapatkan al-ma'a, air. 5. Al-insanu, itu bifitratihi, dengan fitrahnya, yuhibbu, suka, ma'rifata, mengenal, apa yang tidak tahu. Wa qad da'al Islamu, Islam mengajak, ilan nadhari, memperhatikan, merenung, mengobservasi, fi malakutis samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna, sesungguhnya, di khalqis samawati, dalam menciptakan langit, wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan malam, siang dan malam, nahari, dan siang, la ayat, terdapat tanda-tanda di ulil albab, yang berakal, orang yang berakal. Surat Al-A'la, surat Abasa, jelas sekali perintah Allah agar kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita. Bahkan makanan yang kita santap pun hendaknya diperhatikan oleh kita. Apa kata Allah di surat Abasa? Hal yang duril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia memperhatikan makanannya supaya jangan jadi penyakit, gitu ya. Makanannya sebagai bekal ibadah kepada Allah. Jangan mengganggu ibadah. Al-Islam, Islam itu bifitratihi, dengan fitrahnya, yuhibbut thayyibat. Fitrah manusia adalah bahwa manusia suka yang baik, dan Islam yuhibbut thayyibat, menghalalkan makanan yang baik.
atau menghalalkan semua yang baik. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah, man. Ini mannya man mausul paman istifham. Istifham. Jadi terjemahannya, siapakah haroma, mengharamkan. Siapa yang mengharamkan? Zinatallah, perhiasan Allah. Allati, yang akhroja, Allah keluarkan li'ibadi, bagi hamba-hambanya, wattayyibati, dan yang baik-baik minar rizki, dari rizki, artinya dan rizki yang baik dan rizki yang baik-baik. Bapak Ibu, ayat ini seringkali dipakai oleh sebagian ulama untuk menghalalkan memakai sutra. Maksudnya laki-laki, Bu, laki-laki. Kalau perempuan sih tidak boleh pakai sutra, laki-laki tidak boleh. Boleh. Para sahabat diancam Nabi, yang pakai sutra di akhirat nggak dikasih sutra. Berikutnya mufradat, kata sudah semua ya. Maksudnya ya, ini kosakatanya sudah kita kasih semua. Hak milik, kepemilikan, mayal, cenderung, rahasia, alam waris zaman sepanjang masa, anji, pengagumkan, fitrah, tabiat, asal kejadian. Bahasa kitanya udah fitrah aja. Zina, ulul albab, yang berakal, malakut, kerajaan atau keajaiban, muayyan tertentu, iftar, tidak puasa, taskunu, merasa tentram, abaha, atau yubihu, membolehkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berkaitannya. Dan mudah-mudahan kosa-kata yang ada dalam ayat tadi menambah wawasan kita, bekal kita untuk memahami Al-Quran. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sekian, kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Afwa minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz.